Apa yang mau dikaji-kaji lagi? Kita di sini suka merasa lemah, tak kuasa sama diri, bahkan sama hati sendiri. La haula wala quwata illa billah. Bila masih manusianya yang merasa lemah, bila masih manusianya yang merasa tak kuasa, ya berarti kan masih ada manusianya. Enjoy saja. Lemah, kuat, baik, buruk, taat, maksiat, atas, bawah, siang, malam, hidup, mati, enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya hanya milik Allah. Itu tandanya sudah tak ada diri manusianya lagi. Begitu. Berarti senang susah milik Allah, manusianya harus tetap enjoy saja. Mohon pencerahannya, kan betul sekali. Maknanya kalau kita yang merasa kaya, kita pasti jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur kepada apa? Jatuh tersungkur kepada harga diri, jatuh tersungkur kepada kemuliaan, jatuh tersungkur kepada kesombongan. Sama-sama jatuhnya. Ketika kita miskin, kita jatuh kepada kesengsaraan, kesedihan, kekhawatiran, dan sebagainya. Sama-sama jatuhnya kalau masih manusianya. Akan tetapi bila hanya Allah yang berkuasa atas itu semua, maka tidak akan hancur. Kekayaannya disyukuri, kemiskinannya disabari. Kenapa? Karena semuanya sudah ketentuan Allah. Hanya ketentuan Allah yang dikedepankan dari apa yang kita rasakan. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Apa kalau kita udah meninggal, roh kita ingat atau tak gak sama diri kita masa hidupnya? Mohon pencerahannya. Ketika kita melewati peristiwa-peristiwa keseharian kita, contoh dalam sehari ini aku sibuk atau hatiku penat, kepalaku pening karena seumpama kita banyak hutang. Pagi ditagih hutang oleh penjol, siang penjol yang lain menagih hutang, bahkan meneror kita. Sore ada tetangga kita menagih hutang, banyak hutangnya. Hancur hati kita, kecewa, sedih, menderita. Itulah ingatan kita ketika saat kita bangun. Tapi ketika kita tidur, apakah kita masih ingat dengan itu semua, Kang Mas? Ketika tidur kan kita enjoy saja, tidak mengingat semua itu. Nah, itulah jawabannya. Jadi ketika Anda sudah mati, apakah Anda masih mengingat saat hidupnya? Bagaimana mungkin orang mati bisa ingat hidup? Mati ya mati. Yang bisa mengingat hidup ya yang hidup. Begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Kang Mas, sekarang saya melihat apapun ingat Allah. Maknanya segala sesuatu itu sebenarnya ya Allah sendiri. Tidak usah diingat-ingat lagi. Kalau kita merasa masih ingat berarti manusianya masih ada, Kang Teguh. Jadi enjoy saja. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengingat apa-apa. Karena hanya Allah lah yang berhak mengingat manusia. Hanya Allah lah yang berhak mengingat apa yang diciptakannya. Contoh, Kang Teguh punya HP. Apakah Kang Teguh mewajibkan HP Anda ingat kepada Anda? Kalau HP itu bisa ingat kepada Anda, mestinya Anda kemanapun, meskipun HP tidak dipegang atau tidak kita bawa, HP-nya ngintil sendiri, ngetut sendiri kayak bayangan. Akan tetapi yang berhak mengingat, yang berhak menjaga, yang berhak memelihara, yang berhak mengisi pulsa, yang berhak membersihkan HP, ya kan punya HP. Hanya Andalah yang bisa berzikir kepada HP, bukan HP yang berzikir kepada kita. Iya enggak Kang Mas? Nah, ya putih hitam hanya iya. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama belajar.
Alhamdulillah mudah dipahami. Yang penting bila kita ingin mengkaji sesuatu, kosongkan gelas, buang ilmu-ilmu yang berasa kita yang punya, buang semua, bersihkan. Agar apa? Agar kita bisa terisi dengan ilmu-ilmu hikmah. Ketika manusianya masih merasa berilmu, selamanya tumpah-tumpah, tidak akan pernah bisa memahami. Begitu. Perkongsikan makna sirotol mustaqim, Kang Mas. Makna sirotol mustaqim itu saking sulitnya hingga diibaratkan, ini hanya ibarat, bukan hal yang sesungguhnya. Ibaratkan sanepan atau simbol, diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang, saking tidak kelihatannya. Kenapa? Karena hati manusianya saking tidak terlihatnya dengan kebusukan diri manusianya di dalam hatinya, hingga ia takkan pernah bisa berjumpa kepada Tuhannya. Itulah saking sulitnya bertemu Tuhan itu, saking sulitnya melewati siratal mustaqim itu. Jadi hakikat siratal mustaqim ini banyak, sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam kehidupan kita, yaitulah siratal mustaqim. Anda melewati siratal mustaqim itu dengan kendaraan hawa nafsu atau dengan keadaan dengan kendaraan buruk. Buruk itu apa? Barokallah. Buruk itu apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau contoh siratal mustaqim, kita duduk saat ini, itulah jalan siratal mustaqim. Tergantung diri kita, siapa yang merasa bisa duduk ini. Bila masih manusianya yang merasa bisa duduk, ya jatuhlah ke lembah pengakuan, jatuhlah ke lembah neraka, jatuhlah kepada malaikat malik. Apa malaikat malik maknanya? Simbolnya rasa kepemilikan. Itulah yang dimaksud siratal mustaqim. Kita sholat, kita bercakap, melihat, mendengar, semuanya itu siratal mustaqim. Hanya kepada siapa kita bersandar atas semua peristiwa itu. Kalau semua itu hanyalah Allah yang ada, lulus. Manusianya seperti kilat langsung ketemu Allah. Tidak butuh waktu lama. Ketika melihat apa-apa gunung itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya aku. Bila tak ada aku, gunung itu pun juga tak wujud. Berarti kewujudan gunung itu tergantung dengan kewujudanku. Bila aku tak wujud, gunung pun tak wujud. Itu maknanya. Suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Bisa dipahami ya, Kang Mas dari Malaysia. Kosong fahaman kita, betul. Bila memang benar-benar kosong fahaman kita, maka kita tak akan bisa mengkomentari isi-isi yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena isi-isi apapun yang ada di alam dunia ini sebenarnya ya dari Allah, dari kosong itu sendiri. Bisa dipahami ya Kang Mas ya? Nanti pukul 11 tepat kita akhiri. Semoga bisa kita ambil hikmah untuk kita aplikasikan. Belajar kalem-kalem. Iya, alhamdulillah. Sangker ambit ya. Silakan yang lain. Kang Mundat. Berarti Allah sumber segala sesuatu. Sumber wujud dan sumber rasa. Benar sekali. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada kita. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada napas. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada rasa. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada perdebatan. Inilah sempurnanya Allah itu. Bila manusia sudah sampai kepada Tuhannya, akhirnya memandang segala sesuatu sempurna. Sempurna di dalam kekuasaan Tuhannya.
Karena manusia tak punya kuasa walaupun sebiji darah.